Coba cerdasnya Rasulullah. Ada orang sekarang, ibu, bid'ah, tidak mengerti bagaimana. Maka dari sini Rasulullah diambil oleh ulama pelajaran ini dari Sahih Bukhari Muslim. Dari kemudian ini juga Bapak Ibu, Rasulullah menerima kebiasaan itu membuat cincin itu. Dari Sahih Bukhari Muslim semua dari Sahih. Salah satu yang diambil pelajaran oleh ulama dari hadis ini, Rasulullah dalam berdakwah memakai tradisi orang lain. Tetapi kenapa tradisi itu dipakainya? Karena tidak bertentangan, tidak ada larangan. Larangan tidak ada masalah. Berarti apa? Sarana dakwah itu luas. Yang penting ingat, bertentangan syariat. Bapak Ibu sekalian, maka di sini Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah ketika dia ingin menulis surat kepada orang-orang ajam, maksudnya mulukuhum wa uzama'uhum, yaitu raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka, ketika Rasulullah ingin mengirim surat, dan ini kita kisahkan sudah kemarin, kapan Rasulullah mulai menulis surat. Dan semenjak itulah Rasulullah mulai memakai cincin. Maka kemarin kita, apakah Rasulullah memakai cincin sebelum dia hijrah atau setelah hijrah? Para ulama menjelaskan sebelum hijrah beliau tidak pakai cincin. Maka ada yang disebutkan oleh ahli sejarah, orang-orang jahiliyah di Mekah tidak biasa pakai cincin. Itu. Tapi kok Rasulullah pakai cincin? Jadi ada kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, Rasulullah pasti lakukan. Rasulullah buat. Selama tidak bertentangan. Contoh kepada apa? Orang jahiliyah, laki-lakinya rambutnya panjang. Maka Rasulullah panjang rambutnya. Karena tradisi ketika itu begitu. Tapi sekarang kenapa ini? Tidak ada yang panjang rambutnya. Berarti tidak ada yang mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Baca dalam Sahih Bukhari, Rasulullah panjang rambutnya sampai ke bahu, daun telinganya. Ini tidak ada ini yang begitu. Berarti tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Ulama-ulama sendiri pun tidak ada yang pakai begitu. Berarti mereka dituduh tidak mencontoh sunnah Rasulullah. Itu namanya Bapak Ibu sekalian. Itulah dibagi oleh. Maka itu Pak, tanya ulama, jangan sembarang baca-baca hadis itu sunnah-sunnahnya. Baca, tanya ulama. Maka ulama membagi bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu ada namanya sifatnya tasyri'i, syariah. Maka wajib dicontoh. Ada yang sifatnya khusus untuk Rasulullah, tak boleh contoh. Maka haram mencontohnya kadang. Contoh Rasulullah beristri 11, beristri 11 apa? Kenapa 11? Mencontoh sunnah. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Banyak Pak, menyambung puasa, tak ada buka-buka. Siang malam puasa. Tiba matahari terbenam, tidak juga buka. Karena dia baca hadis Rasulullah. Rasulullah yuwasil. Rasulullah itu continue melanjutkan puasanya tanpa buka. Ini mencontoh sunnah Rasulullah. Bagaimana kira-kira? Ngawur itu. Jangan ada ulama-ulama langsung sunnah. Nanti berserak-serak agama itu nanti. Maka Allah sendiri mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama. Rasulullah mewasankan kepada kita al-ulama'u warasatul. Ulama itu mereka lah yang mewarisi ilmu para nabi. Tanya mereka. Maka ulama merumuskan yang lahir dari Rasulullah ada 3. Ada yang sifat syariat yang wajib kita contoh, ada yang sifat khusus itu hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi untuk menyatakan ini khusus atau tidak khusus harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarang kita menyatakan khusus, tanya juga ulama. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada yang sifat jibilli, hal yang sifatnya
kemanusiaan. Dan kadang-kadang mencontoh supaya dia akrab dengan orang-orang sekitarnya. Maka supaya dia diterima di orang Arab itu, ya dia ikuti tradisi mereka yang tidak bertentangan dengan. Maka ada kaidah dalam agama kita yang dirumuskan oleh ulama, al-adatu muhakkamah. Adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Tapi jangan begitu pula. Jadi kebiasaannya celana pendek itu celana pendek pula. Baca pula kaidah itu, al-adatu muhakkamah. Itu ngawur pula. Maka rujuk bagaimana penjelasan ulama terhadap kaidah tersebut supaya jangan salah praktek. Sekarang ini saya lihat ini banyak salah praktek sekarang nih. Bacanya apa tuh dipahami sendiri. Atau diceramainya, suruhnya orang mengamalkannya. Alia dah berserak-serak umat ini. Karena tidak merujuk ke ulama. Nah, kadang-kadang sombong, Quran Sunnah langsung. Baca apa keterangan ulama. Dan jangan satu dua, baca seluas-luasnya. Lagi kalau terjadi perbedaan pendapat, baca sedalam-dalam. Lalu nanti simpulkan, enak nanti. Maka umat ini walaupun berbeda tapi menyatu. Walaupun berbeda-beda tapi saling berkasih sayang. Walaupun berbeda-beda saling mencintai. Walaupun berbeda-beda dalam amalan tapi saling menghormati. Tapi kalau tidak, terjadi asal berbeda sedikit, memusuhi lagi. Ada kelompok-kelompok, saling serang menyerang, itu tidak lagi. Ada masuk setan itu. Itu berserak-serak umat nanti. Buat masjid sendiri, buat kelompok sendiri, buat nama sendiri, itu tidak lagi itu Bapak Ibu. Itu tidak benar itu. Jangan ikuti seperti itu tuh. Itu macam-macam belah. Itu rentan nanti untuk negara ini pun hancur buatnya. Nanti tinggal kita gitu nyuruh apa lagi itu. Kalau sudah benih permusuhan itu sudah ada, tinggal mengembus-embusnya dikit lagi, hancur kita. Maka kata Allah dalam Quran, wa ati'ullah wa rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Taat kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berbantah-bantah, dan jangan kalian bermusuh-musuhan. Nah itu kalau kalian lakukan, maka kalian akan gagal, dan seluruh kekuatan power, potensi yang kalian miliki, semuanya akan lenyap dan hilang, dan kalian akan dikuasai musuh. Maka kata Allah, untuk menjaga persatuan kesatuan supaya kalian jangan berbantah pecah, wasbiru, sabar, jangan ikuti tahan diri. Jangan lancang nanti nuding orang dengan lisan. Sabar. Innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang yang, ada orang tidak sabar Pak. Setelah ada orang berbeda dengan dia, tuding lagi. Tidak sabar namanya itu. Sabar. Bapak Ibu, azan dulu, nanti kita sambung sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Anas bin Malik menceritakan ketika Rasulullah SAW ingin menulis surat kepada orang-orang Ajam, itu kepada raja-raja dan pembesar-pembesar mereka, di antaranya adalah Kekaisaran Romawi, Persia, kemudian Najasyi, nanti ada keterangan lagi. Maka ada orang yang memberikan masukan kepada Rasulullah, qila lahu, maka ada yang mengasihkan masukan, menjelaskan kepada Rasulullah tradisi orang-orang Ajam itu. Apa tradisi mereka? Ya Rasulullah, orang-orang Ajam itu kalau mereka menerima surat, mereka tidak akan terima surat itu dan tidak akan mereka baca dan tidak akan mereka tanggapi kecuali kalau surat itu dibubuhi dengan stempel. Ini menarik. Jadi Rasulullah diberi masukan. Maka Rasulullah SAW itu walaupun dia Nabi Rasul, tapi dia juga mendengar masukan-masukan dari sahabat. Nah ada orang sekarang baru levelnya sekian, tidak mau mendengar masuk. Itulah contoh pemimpin yang luar biasa Rasulullah. Ketika dia diberikan masukan itu, maka masukan itu diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti diterima? Langsung Rasulullah buat action. Apa actionnya? Ketika Rasulullah diberi masukan, mereka tidak akan terima surat engkau ya Rasulullah, kecuali kalau ada stempel.
Maka bagaimana membuat stempel? Maka fastana'a khataman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk minta tolong kepada seorang sahabat untuk membuat sebuah cincin, yang mana cincin itu salah satu fungsinya adalah sebagai stempel. Nah, sekarang bolehkah kita mengikuti tradisi orang yang non muslim? Nah, ini orang non muslim semua. Raja-raja non muslim itu, Raja Romawi, Persia, Habasha, bawa agama masing-masing. Kalau Romawi penyembah berhala, kalau Persia penyembah Majusi, penyembah api. Kalau Habasha, punya agama masing-masing itu. Tapi mereka punya tradisi, tak mau menerima surat kecuali ada stempel. Kalau saya bilang tidak, jangan ikuti mereka itu dari orang, jangan ikut-ikut, kita buat sendiri. Tidak begitu. Coba diikuti Rasulullah tradisi mereka. Begitu. Maka dakwah itu perlu kadang-kadang kita mengkaji tradisi orang-orang yang tempat kita berdakwah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, pakai. Itulah dulu kenapa Wali Songo punya cara-cara berdakwah, mengikuti beberapa tradisi selama itu tidak bertahap mereka, supaya dakwah bisa diterima. Coba Rasulullah tadi kalau tak mau pakai stempel, jangankan dibaca, diterima saja karena mereka kalau menerima surat, lihatnya stempel dulu, buangnya surat itu, tak bisa beda. Coba cerdasnya Rasulullah. Ada orang sekarang, ibu, bid'ah, tidak mengerti bagaimana. Maka dari sini Rasulullah diambil oleh ulama pelajaran ini dari Sahih Bukhari Muslim. Jadi kemudian ini juga Bapak Ibu, Rasulullah menerima kebiasaan itu, membuat cincin itu dari Sahih Bukhari Muslim, semua dari Sahih. Salah satu yang diambil pelajaran oleh ulama dari hadis ini, Rasulullah dalam berdakwah memakai tradisi orang lain. Tetapi kenapa tradisi itu dipakainya? Karena tidak bertentangan, tidak ada larangan. Larangan tidak ada masalah. Berarti apa? Sarana dakwah itu luas. Yang penting ingat, bertentangan syariat. Tapi kalau dia mengandung syirik, umpamanya mengumbar-ngumbar aurat, itu enggak boleh dipakai itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan ulama-ulama kita tahu tuh kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuma kadang-kadang ya mungkin ada beberapa generasi berubah dia. Karena kadang ada yang menyusup kadang-kadang berubah. Tapi kalau aslinya ulama-ulama itu murni mereka Bapak Ibu, karena mereka orang-orang yang tahu. Seperti sebenarnya apa? Kumpul-kumpul kita ini, orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini memang tabiatnya kumpul-kumpul. Atau gimana itu kalau mereka sudah Islam, itu larang kumpul-kumpul. Murtad mereka balik nanti. Apa? Tradisi kumpul-kumpul itu tetap. Tapi apa? Mungkin selama ini diisi macam-macam. Dengan berjudi, dengan apa-apa. Maka diisi dengan baca Yasin. Itulah orang bid'ah, sesat, neraka. Mana bisa begitu? Perlu diisi dengan mino. Ulama itu bijak. Jadi kita harus ketika kita mengatakan itu, lihat sejarah dulu. Gimana sejarahnya itu? Kok bisa? Bapak Ibu sekalian, maka selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini Rasulullah SAW pakai dia cincin. Awalnya tak pakai cincin dia, tapi kena dibisikkan, kena orang ajam tak menerima, maka diikutinya tradisi mereka itu. Maka Rasulullah suruh sahabat buat cincin. Maka Rasulullah punya cincin. Itulah sejarah Rasulullah punya cincin, dan cincin itu dipakainya. Anas bin Malik sendiri menceritakan, faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Saya sendiri melihat mengkilatnya cincin Rasulullah di telapak tangannya. Masya Allah. Berarti cincin itu dia pakai Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, hadis ini nanti kan kita kembangkan dari Anas bin Malik juga.
Anas bin Malik menceritakan berkata, kana naqshu khatami Rasulillah SAW Muhammadun satrun wa Rasulun satrun wallahu satrun. Nah, ini Anas bin Malik di samping dia menceritakan yang tadi bahwa bagaimana sejarah Rasulullah punya cincin. Cincin itu adalah untuk stempel. Di sini Anas bin Malik menyambung kisah cincin tadi, penjelasan cincin. Apa itu? Anas bin Malik mengatakan bahwa lukisan yang terdapat pada mata cincin Rasulullah itu adalah tulisan Muhammad Rasulullah. Bagaimana urutannya? Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu. Itulah cincin Rasulullah Muhammad. Jadi enggak satu baris begini Muhammad Rasulullah, enggak, Muhammad Rasul Allah. Ini akan ada keterangan yang lebih rinci dalam hadis Anas bin Malik juga pada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ikuti insyaallah pada Jumat yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.